Ada satu momen yang sering kita lupakan, bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, tapi siapa yang mau kita ajak jalan bersama. Dan hari ini tantangannya bukan gunung tinggi atau jalan berliku, tapi memujuk mama yang katanya buat apa liburan, toh rumah juga cukup. Dan episode kali ini bukan hanya mama aja, tapi kita akan kumpul bareng semua keluarga. Selain kita kumpul bareng, kita juga akan nge-review tempatnya. Jadi buat kalian yang mau ngajak keluarga besar kalian buat ikut, boleh nih jadi rekomendasi salah satu tempat ini. Sebuah tempat dengan sentuhan nuansa Sunda, seakan-akan membuat saya flashback ke masa kecil dulu. Dan ya, sudah bisa ditebak, mari kita mulai perjalanan ke Liwet Wangi Ciparai. Selamat siang ya. Nah, rencananya nggak ke gunung dulu ya. Tapi masih tetap gede tantangannya karena kita mau ngajak mama. Terus mama sendiri memang paling susah kalau diajak main ya. Karena kan kalau pengen acara pasti di rumah terus maunya. Cuman kalau di rumah kan kasihan, pasti masak lagi capek lagi. Kita coba aja keluar ya, liatin aja. Mana dek? Dah. Hah? Gunung. Alam. Jalan-jalan. Dadah dulu tuh. Dadah. Dadah. Bye. Mau kemana? Gunung. Jalan-jalan. Dadah dulu tuh. Pukul 1 siang kita berangkat menuju titik kumpul. Titik kumpulnya itu udah janjian ya di rumahnya kakak yang kedua. Kalau di film Sun Gokong, kalau nggak salah kakak kedua itu Cupat Kaya. Oh iya, by the way, anak mama itu 5 bersaudara, sedangkan saya sendiri anak keempat. Dari 5 bersaudara bertambah banyak karena sebagian udah pada nikah, terus sudah punya anak, ada yang udah punya cucu. Capek perlombaan barudak mereka Dian. Jadi nggak jongkeng balik. Sangat disayangkan salah satu menantu mama nggak bisa ikut, lagi sakit. Paling anaknya ini namanya Sipa. Cinta nak, aku ya malang eureun sing teu nyeri badan teh langsung teh hoel-hoelan. Ayo nuang OBH dewasa teh cageus. Cing teh neangan si gajah dina kulkas eueuh. Katil mah si gajah teh sok nyesawe ku mama dipican urut si gajah teh. Ai mama eta sih ieu om BH anak sugan cing teh ti dayasa. Mama beak teh rujuk cager. Aya wae. Mama curhat, katanya kemarin sempat batuk, minum OBH dewasa enggak sembuh, tapi justru ketika minum obat OBH anak malah sembuh. Nah, ini anak kedua mama, kenalin, namanya Ayogi. Dari titik kumpul ini kita lagi siap-siap mau berangkat ke lokasi. Nah, ini kenalin, namanya Teh Dine, ini istrinya Ayogi. Mama sama anak-anak rencana berangkat pakai mobil, sedangkan nanti sisanya pakai motor. Kemana Win? Ciparai. Kemana Neng? Banyak anak boleh jadi banyak drama, tapi jangan salah, justru suatu saat ini bakal jadi cerita yang mungkin gak akan pernah bisa diulang lagi. Bismillah, perjalanan hari ini kita mulai. Dari titik kumpul menuju lokasi jaraknya gak terlalu jauh, kurang lebih 15 menit. Nah, untuk hari ini kita berangkat kurang lebih ada 20 orang. Sebelum berangkat, kita juga sudah reservasi ke pihak resepsionisnya. Buat kalian yang mau makan-makan di sini juga, lebih baik reservasi dulu ya. Nah, untuk kontaknya bisa lihat di Instagram. Instagramnya Liwet Wangi. Kita udah nyampe di lokasi, kurang lebih kayak gini ya, parkirannya enak, luas. Sebenarnya sering sih lihat tempat ini. Kalau dari Majalaya mau ke Bandung pasti lewat, cuman ini pertama kali kita coba makan di sini. Udah kelengit. Nah, ini anak bungsu mama, kenalin, namanya Anggi. Begitu masuk, suasananya enak. Kita disuguhkan dengan ornamen-ornamen Sunda. Emang rekomen sih bawa kumpul keluarga makan-makan di sini. Kapasitasnya juga besar, enak. Yang bawa rombongan keluarga jangan khawatir. Tempatnya bisa nampung banyak orang, cuman saran dari kita sih reservasi dulu, takutnya kan kalau langsung ke sini nanti lagi full. Nah, ini anak ketiga mama, kenalin, namanya Sona, cuman sayang istrinya nggak bisa ikut, lagi sakit. Ini
Untuk menunya sendiri, kalian bisa pilih menu untuk perorangan. Selain itu, ada juga menu paketan untuk keluarga. Jadi yang mau kesini perorangan jangan khawatir, menu perorangan juga ada. Rombongan mama sama anak-anak udah datang. Nah, kita sebentar lagi mau menuju ke meja yang udah kita pesan. Kita pilihnya yang dekat balong, lesehan ya. Selain istrinya Asona karena sakit terus gak bisa ikut, anak pertama Augie juga sama. Cuman bedanya dia lagi menimba ilmu di pesantren. Jam operasional Liwatwangi ini dia buka jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Untuk alamatnya ini ada di Jalan Raya Laswi, Bumiwangi, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Ini pertama kalinya keluarga kita mengadakan acara bareng-bareng makan di luar. Biasanya sih kalau pengen ngumpul di rumah terus. Almarhum bapak sih dulu pengennya kita kumpul sebulan sekali. Walaupun sekarang udah nggak ada, tapi almarhum bapak tetap kita hadirkan dalam doa. Suasana enak ya, ada kolam, terus di sana juga berjejer, ada saung-saung. Nah kalau kita pilihnya yang di sini karena banyakan biar muat. Ayah wae, ibu-ibu ini telat wae. Ini anak pertamanya mama, namanya sih Teh Ine. Berhubung Teh Ine ada dua, kita sebut saja dia Ibu Elsa Ae Projen. Ini anak pertamanya Dea. Terus yang ini anak keduanya Ica. Dan ini suami Bu Elsa yaitu Kang Fahri. Ini anak bungsunya yaitu Nijar. Metode memasak di sini sebagian pakai kompor, terus sebagian lagi tradisional pakai tungku kayu kayak zaman dulu. Penyajian nasinya juga kalau pesan paket banyakan itu pakai kastrol. Kalian dulu dapurnya sempat pakai kayak gini enggak sih, atau udah pakai kompor? Kalau saya sih dulu sempat pakai kompor kayak gini waktu zaman ini masih ada. Nah untuk saung yang kita pakai ini kurang lebih ada 2 unit dengan 3 meja berjejer. Sambil nunggu nasinya datang, terus nanti kita review juga rasanya gimana. Kita ajak tur lokasi, siapa tahu nanti kalian mau makan-makan di sini juga. Jadi nggak perlu survei, kalian cukup tonton video ini aja. Di depan dapur juga ini dipasang dengan set 1 meja 4 kursi, kurang lebih ada 3 unit. Jalan lurus dari sini. Nah ini juga ada fasilitas musola sama tempat wudhunya, jadi enak ya. Nah ini lokasinya. Jalan lurus terus dari sini. Sebelah kanan ini ada gazebo. Total gazebo kurang lebih ada 6 unit. Di sebelah kanan saya ada 4. Terus nanti di depan ada 2 unit. Nah masing-masing gazebo, setelah kita ngobrol sama stafnya, katanya ini muat untuk 6 orang. Kalau kalian nanti makan-makannya kurang lebih 6 orang, rekomen sih diem di gazebo karena view-nya langsung ke sawah di belakang. Terus di depannya ada kolam. Cuman sayangnya kan kita 20 orang, jadi gak akan muat kalau pakai gazebo. Kalau tengah hari lumayan sih di sini terik ya, panas, enak. Tapi kalau udah sore-sore, nah dari gazebo yang 2 ini jalan terus lurus melingkar itu balik lagi ke saung yang kita pesan. Jadi layout gazebo sama saungnya itu berbentuk persegi mengelilingi kolam yang ada di tengah. Nah ini sebetulnya dibuka ya, cuman sengaja karena kita banyak anak jadi kita tutup. Yang mau duduk di depan lukisan ini juga bisa. Ini udah dipasang, ada 1 meja sama 4 kursi. Nah ini untuk menunya, barangkali kalian butuh boleh di screenshot. Kalau menu yang ini menu perorangan dengan fasilitas seperti ini, harganya lumayan ya, terjangkau. Nah ini untuk menu paketnya, mulai dari porsi untuk 2 orang sampai porsi untuk 5 orang. Kadang kita lupa, orang tua nggak pernah minta banyak dan nggak pernah ngajak. Kadang juga kalau diajak susah. Tapi sebenarnya mereka tetap pengen ditemenin, diajak jalan, apalagi makan bareng. Itu udah jadi healing paling mewah buat mereka. Dan dari sini kita belajar artinya rumah. Rumah itu bukan berbentuk bangunan, tapi sejatinya rumah adalah kasih sayang. Tempat mewah nomor 2, tapi yang pertama justru bersama. Ini anak bungsunya Ayogi, namanya Sabira. Begitu nasi liwetnya datang, pantesan nama tempat makannya Liwatwangi.
emang liwetnya wangi. Untuk isian paketnya sendiri terdiri dari nasi, terus ada ayam bisa dibakar atau digoreng, ada tahu, tempe, jengkol, ikan asin, sambal, lalaban. Isian lalaban ada terong, selada bokor sama timun. Tumisnya juga ada dua pilihan, tinggal dipilih aja, ada kangkung sama baby kailan. Atau baby kailan biasanya kita panggil kiciwis kalau di Sunda. Selain itu untuk minumnya kita juga udah dapat free air teh panas. Cuman kalau di luar air teh panas paling pesan di luar paket. By the way, kalian tim yang mana nih? Yang sama kayak kita, punya orang tua yang kalau diajak itu susah, tapi pas diajak justru seneng, pas pulang senyum-senyum. Atau justru kalian punya orang tua yang memang minta pengen diajak main. Terkadang orang tua memang lebih nyaman di rumah, tapi ada satu momen yang harus kita ciptakan agar merasakan suasana bahagia yang berbeda. Kumpul dengan anak, dengan cucu, cicit, dan menantunya. Kalau kalian punya orang tua yang susah diajak sama kayak kita, langsung saja agendakan. Kalian tinggal kasih info ke orang tua jadwalnya kapan. Usahakan berangkat ke tempat yang terdekat dulu. Oh iya, selain itu kita juga ada menu tambahan karedok. Kalian harus coba karedoknya, ini enak, recommended. Untuk rasa nasi liwetnya ini legit, gurih, wangi, tapi nggak bikin enek. Untuk lauk pauknya juga enak, bumbunya meresap ke dalam, gurih, nggak hambar. Untuk sambalnya juga enak, pedasnya pas. Terus untuk tumisnya nanti bisa request pedas atau enggak. Asli sih kita gak expect sebelumnya bakal seenak ini. Karena wudhu. Terwudhu. Buka. Ngalin namanya Torik, anak Kak Ogi. Terus ini juga sama anak Kak Ogi namanya Cika. Selain ada fasilitas musola, di dekat saung kita juga ada fasilitas wastafel, kurang lebih ada 2 unit. Di sini tempatnya luas banget ya, yang bawa anak-anak enak bisa sambil main. Cuman anak-anak tetap harus dipantau, takutnya loncat ke balong berabe. Terpantau Kang Fahri lagi melamun, lagi mikirin apa ya? Mikirin pengen bikin balong kayaknya di rumah. Minum ini atau minuman. Untuk pemesanan menunya sendiri, ini ada 2 metode. Yang pertama, kalian bisa pesan di awal via chat ke pihak adminnya. Nanti kalian tinggal DP bukti tanda jadi kalian gak akan nunggu lama makanannya matang. Terus metode kedua, kalian juga bisa langsung pesan di lokasi. Nah kalau kita ini pesan langsung di lokasi, tapi nggak terlalu lama juga sih proses nunggu makanan jadinya. Untuk kalian yang lagi ada di daerah Majalaya, Ciparai atau sekitarnya, lagi nyari tempat makan sama kumpul-kumpul keluarga yang view-nya enak, ini rekomendasi dari kita. Selain view, memang faktor utama dari segi makanan juga enak. Teh. Mungkin bulan kiamat ambil. Sudah ada kenangan pila, duit mana kebutuhannya kayak 100.000 masak 4 keluarga. 100.000. Astagfirullahaladzim. Segala aja. Kos dia tapi. Saya minimal juga kieu cenah. Minimal kos kieu. Ini sadang loba tuh di sadangnya ayam. Mewah. Lain. Iya we Aisyah balik di toko aneh wah kayak biji di jalan. Makan. Nah, iya salting. Aisyah bilang ya kayak. Dedek, bawaan si Doni. Doni bawa minta entong gitu, dah loba entong nanti geus garenot. Begitulah kurang lebih kalau keluarga besar lagi kumpul. Katanya sih untuk sebagian orang kalau lagi kumpul-kumpul kayak gini enaknya fokus menikmati. Ada juga yang berpendapat kalau lagi kumpul kayak gini fokusnya dokumentasi. Nah kalau saya sih pilih dua-duanya, menikmati sambil mendokumentasikan. Karena momen kayak gini kan jarang, masing-masing sibuk dengan kerjaannya.
Oh iya, servis dari staff-staffnya juga bagus, ramah, komunikatif, dan helpful banget lah. Terus dari sisi product knowledge-nya juga bagus. Tempatnya juga bersih, rapi. Kalau malam-malam kayaknya syahdu deh di sini, soalnya banyak lampu-lampu gitu. Tapi nggak tahu deh. Makin sore, suasananya makin sejuk. Sesekali angin bertiup pelan, hijaunya sawah dan gunung tinggi yang menjulang di belakang menambah kental nuansa pedesaan. Di tengah perkotaan yang mulai padat, sesekali butuh ruang bersama alam agar bisa berpikir lebih tajam. Nah, ini untuk fasilitas toiletnya. Di sini ada 2 unit. Anak-anak lagi nungguin Torik nih, lagi main petak umpet di dalam. Nah, ini kurang lebih toiletnya seperti ini. Enakeun, bersih. Di depan toilet juga ini disediain 1 buah kaca, terus lengkap sama tong sampahnya juga. Nah, ini ada cucunya Bu Elsa Aep Projen, namanya Naya. Berarti ini cicitnya mama ya. Kalau lagi acara sama keluarga, kadang yang ditunggu bukan hanya momen pas makannya aja, tapi boleh jadi momen yang ditunggu justru setelah makan selesai. Karena di momen itu kita bisa bercerita banyak hal. Di sisi lain, anak-anak juga di sini lagi melakukan banyak hal. Mulai dari lari-larian, terus sekarang lagi main petak umpet. Walaupun anak-anaknya pada anteng, tapi tetap harus ada pengawasan ekstra karena ini di pinggirnya balong, takutnya nyemplung. Sudah. Nah, itu yang lagi duduk santai, itu menantunya dari Bu Elsa Aep, namanya Ijal. Itu. Sok, lagi, jaga lagi. Udah, cari. Sini bisa jatuh, licin. Baru tahu ya, karena tadi isi ternyata toiletnya yang satu jongkok dan yang satu duduk. Dadah lah tuh. Dadah. Kamera. Kamu kok ngeceknya? Ganti dadah. Oh iya, ya. Kadang kita sibuk cari tempat healing buat diri kita sendiri, tapi kita lupa orang tua kita juga butuh. Dan seringkali cara paling sederhana kayak makan di luar itu jadi momen yang paling membekas untuk mereka. Hari ini saya belajar satu hal, ternyata kebahagiaan mama nggak rumit, cukup ditemenin, diajak makan bareng, dan diajak ketawa bareng. Mungkin kita nggak bisa ngasih semua yang mereka mau, tapi setidaknya kita bisa bikin mereka tersenyum untuk hari ini. Sukma, sampai ketemu di perjalanan berikutnya.